Kita bersyukur pada malam hari ini. Kita buka isinya Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini firman Tuhan ini saudara muncul di saat kita menyembah. Ya, itu sering terjadi seperti itu. Saya tadi tidak mempersiapkan itu. Tadi yang saya persiapkan hikmat. Tapi dikala kita menyembah itu, ya, sepertinya gini, Tuhan itu, Roh Kudus itu, aku akan memenuhi keperluanmu gitu. Wah, keren. Langsung saya ingat di mana ayatnya ya gitu. Nih Pak John baru masuk hotel ada ke luar kota, ke Banyumas. Ya, ada pertemuan juga di sana. Ya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya, jadi kekayaan dan kemuliaannya di dalam siapa? Dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur pada malam hari ini ya. Sangat bersyukur betapa Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi kalau boleh kita biar Roh Kudus yang menuntun kita. Apa sih ayat ini? Ya, mungkin masing-masing kita berbeda. Karena Roh Kudus ada dalam setiap kita. Kita akan memahami apa maksudnya Tuhan di dalam setiap firman yang kita dapatkan. Jadi lagi kita tadi menyembah itu saudara, Allah itu baik. Di mana ayatnya? Allahku akan memenuhi segala. Wow, aku akan memenuhi segala keperluanmu, kata tuh. Keren banget gitu loh pada malam hari ini. Jadi kita harus melihat di sini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut. Nah, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Amin. Katakan dulu amin. Kita sepakat. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ya, gantimu dengan ku. Ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Saat kita menyembah, Roh Allah akan memenuhi kita menurut kekayaannya. Amin. Amin Pak Gem. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Amin. Menurut apa di sini? Ini yang harus kita garis bawahi, saudara. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Biarlah satu ayat ini menjadi pegangan bagi kita pada malam hari ini. Kenapa saya katakan? Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Amin. Menurut kekayaan dan kemuliaannya, bukan menurut gajimu. Gajimu tidak cukup kalau tidak bersyukur. Bukan berdasarkan pekerjaanmu, bukan berdasarkan apa yang kau miliki. Karena kalau yang kita miliki semua serba terbatas, makanya dikatakan gak ada yang perlu kita sombongkan di dalam hidup ini. Jika sekarang ini kita sedang mungkin merasa di atas, ini ya, mungkin kita sedang merasa ada apa semua seperti tidak ada. Maksudnya gini, bukan kita meniadakan, tapi bersyukurlah jika Tuhan mempercayakan suatu hal dalam hidup kita saat ini. Karena untuk segala sesuatu ada waktunya. Jadi jangan berkecil hati juga bagi yang mungkin saat ini sedang bergumul tentang pergumulan hidup. Karena firman Tuhan ini, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ini sangat jelas saudara. Kalau menurut kekayaannya, itulah berkat, itulah rezeki. Bukan berdasarkan gaji. Kalau upah, contoh, tanggal 5 atau tanggal 1 sudah gajian, itu sudah tahu, itu upah, itu bukan berkat lagi saudara. Tapi kalau kita perkatakan, aku tahu Allah itu Allah yang kaya. Ya, kita ada jatuh tempo, kita hanya bilang, Tuhan, aku bekerja. Kita juga jangan malas, jangan tidur. Ya, tadi aku baca di Amsal, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Dia menyediakan makanannya di musim panas atau musim dingin. Ya, katakan di situ.
ya, di musim panas. Kita bersyukur di situ ya. Kita diajari, masa belajar kepada semut, sebenarnya malu kita sebagai umat Tuhan yang paling mulia. Iya. Saya selalu katakan, saya juga lupa ayatnya di Amsal, tangan yang rajin senantiasa mendatangkan keuntungan. Saudara, hari-hari ini jangan malas apa yang bisa kita kerjakan. Saya ada bisnis kecil-kecilan di rumah. Hari ini saya lelah karena pembelinya banyak. Di luar dugaan. Ya, bukan saya mau ini gitu. Saya nggak duga gitu. Tapi dahsyat karena kebetulan Pak John keluar kota. Jadi saya ada kegiatan, saudara. Ya, maksudnya sebenarnya itu bisnis kecil-kecilan. Cuman saya berpikir, jangan melihat berapa perak, berapa rupiah yang kau dapatkan. Tapi Tuhan, tangan yang rajin ini akan diberkati. Ada amin? Nah, tunjukkan tanganmu. Tuhan, berkatilah tangan ini. Berkatilah pikiran saya untuk senantiasa bisa mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Ya, mungkin dari dulu saya udah katakan, semua saya jual. Kecuali suami saya dan anak-anak saya. Kecuali, maksudnya gini, mari apa yang bisa kita kerjakan. Karena Tuhan itu akan memberikan keuntungan kepada tangan yang rajin. Bukan seberapa sih kita dapat dari yang kita usahakan. Ya, mungkin saya kesaksian sedikit ya. Tahun 2016 awal, mungkin gak ada yang nyangka gitu kan. Ya, saya bukan bilang saya cantik atau bagaimana. Saya pernah jualan di pinggir kali, saudara, di sekolahan. 3 bulan itu untuk mentraining adik saya kerja, jual makanan gitu. Tapi saudara, Tuhan itu memperhatikan apa yang kita kerjakan. Makanya apapun yang kita kerjakan, lihat di sini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Singkat cerita, Desembernya, jadi bulan 1 sampai bulan 3 jualan di pinggir kali gitu. Saya sampai dibilang, mbak gitu kan, cepatan dong mbak masaknya. Yes, saya bilang gitu. Ya. Tapi ketika saya Desember itu, saudara, Pak John, Bu Ida berangkat ke Israel berdua. Pak John bilang, saya kalau sendiri nggak mau karena saya sudah pernah. Saya maunya sama istri saya. Iya Pak John, berdua sama ibu. Singkat cerita berangkat. Saudara, ketika saya di pesawat Turkish ya, airline ya, Tuhan mengingatkan saya tentang di pinggir kali itu. Air mata saya tumpah, saudara. Ya, mungkin gini, dalam pikiran manusia tidak mungkin gitu. Sampai orang bingung. Ketika orang melihat foto profil kita, ini benar di sana. Karena orang berpikir, siapa itu Pak John, siapa itu Bu Ida. Saudara, tangan yang rajin ini Tuhan perhitungkan, Tuhan perhatikan, saudara. Seringkali Tuhan mengangkat kita yang kita tidak sadar. Ya, kita buka sebentar di Mazmur. Saya lupa pula. Coba kita buka Mazmur 34 ya. Mudah-mudahan tidak salah. Itu lagi khotbah begini, saudara, Tuhan ingatkan satu ayat ya. Mazmur 34 kalau nggak salah ya. Saya lupa itu ayatnya. Intinya gini, pengangkatan itu bukan dari barat, dari timur, tapi dari Tuhan. Nah, seperti itu, saudara. Jadi, jangan berkecil hati apapun yang kita alami saat ini. Tetap percaya kepada Tuhan, ya. Tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan akan mengangkat kita pada waktunya. Saya lupa di mana ayatnya. Ya. Haleluya. Ya. Tuhan mengangkat kita, semua akan indah pada waktunya, ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kita ngomong apa adanya, tidak usah kita tinggi-tinggikan, tidak usah. Ngomong kita padanya itu lebih indah dalam hidup ini, saudara. Ya, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kalau sudah bicara kekayaan dan kemuliaannya, saudara, tapi dalam siapa? Dalam Kristus Yesus. Saya terlalu percaya semua Bapak Ibu yang ikut di dalam, yang ikut menyaksikan live ini, saya percaya sebegitu banyak mukjizat-mukjizat yang terjadi, ya, yang terjadi, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Saya percaya sedemikian Tuhan itu mendandani kita dalam hidup kita. Dia begitu peduli akan hidup kita. Ya, yang tadi ternyata Mazmur 75 ayat 7 dan 8.
Ya, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Saudara, tidak usah mempromosikan diri, tidak usah membangga-banggakan diri, biarlah Tuhan yang mempromosikan kita. Ya, kalau kita mempromosikan diri nggak enak nanti, kalau jatuhnya nggak enak, saudara. Tapi kalau dari Tuhan, itu dia. Sampai orang nggak percaya, saudara. Ya, apa iya? Gitu. Sering kali, saudara, kami ke Medan aja hampir pulang dulu setiap tahun, ya sekali 2 tahun lah minimal. Kalau melihat keadaan, melihat penghasilan kita, ya mau dari penggembalaan apa dari gereja lah kita bilang, ya perintisan, terus dari dari penghasilan kita tidak mungkin, saudara. Nah, tapi kita percaya kepada firman ini, saudara. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Keperluan itu mencakup banyak hal, saudara. Sampai seorang sepupu saya bilang begini, kayaknya Jakarta sama Medan itu udah kayak dari sini ke 1000 Dolok ya. Jadi kampung saya ke 1000 Dolok itu 10 kilo, itu pekan. Saya bilang, saya ketawa, bisa aja abang, saya bilang begitu. Iya, saya hampir paling lama kamu 2 tahun udah pulang gitu. Saya bilang, ya juga ya. Jadi kayaknya Jakarta Medan itu, saudara. Jadi semua sudah dialami. Naik bus iya, mobil pribadi iya, naik kapal laut iya, naik pesawat iya. Kita nikmati hidup itu, saudara. Saudara, mungkin orang yang punya uang pun belum tentu, mungkin dia nggak punya waktu. Jadi kalau kita dulu ada di di sebuah asuransi, ada itu, orang punya uang tapi nggak punya waktu. Orang punya waktu tapi nggak punya uang. Yang paling enak punya waktu dan punya uang gitu. Jadi mari kita nikmati hidup ini, Bapak Ibu. Ya, ingat ya, orang punya uang tapi tidak punya waktu. Orang tidak punya waktu tapi punya uang. Nggak nyambung, saudara. Ya, banyak yang pengen pergi keluar. Ya, termasuk seperti yang saya katakan tadi, ke Israel mungkin. Ya. Tapi ada mukjizat yang luar biasa. Tidak punya uang tapi punya waktu. Tidak punya uang, punya waktu. Nah, itu dia, saudara. Itu. Jadi banyak ini ya. Ingat ya. Jadi ada orang punya uang tidak punya waktu. Ada orang punya waktu tapi tidak punya uang. Ada orang punya uang dan punya waktu, itu lebih mantap lagi. Kalau kami ada waktu, saat itu tidak punya uang tapi bisa berangkat, itulah mukjizat. Itulah Allah melakukan menurut kekayaan dan kemuliaannya, Bapak Ibu. Ya, saya sangat percaya siapapun kita yang ikut pada malam hari ini, mari kita nikmati hidup ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itu yang perlu kita nikmati. Ya, puji Tuhan, banyak hal yang kita nikmati dalam hidup ini bukan karena kita kaya, tapi kita ada karunia menikmati. Di pengkhotbah dikatakan yang paling indah dalam hidup ini jika kita berjalan lelah tapi kita menikmati. Itu paling indah. Ya. Tapi ada juga menikmati walaupun dia pas-pasan. Ya sering diajak ke sini, menikmati, makan dan minum dinikmati, saudara. Nah, itu dia. Jadi pada malam hari ini jangan kita batasi Tuhan dengan yang ukuran kepala kita ini yang sebesar bakpao ini, saudara. Allah sanggup, ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ada pujiannya ini. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dahsyat, saudara. Hari-hari ini mari kita menyenangkan hatinya Dia. Hari-hari ini, saudara, kesibukan kita biarlah kesibukan yang menyenangkan hatinya Dia. Ya. Jangan kesibukan yang gak jelas, ya. Makanya saya katakan, mari senangkan hatinya Dia. Percayalah pembelaan Tuhan, ya. Pembelaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Pasti ada. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Wow, segala keperluan itu berarti semua. Ya, karena dibilang segala keperluanmu. Berarti Tuhan tahu, saudara. Bahkan saya berpikir, Tuhan itu hutang-hutang kita pun Tuhan sebenarnya. Contohnya kita yang sudah kejebak dengan cicilan, saudara, mungkin banyak ya gitu. Tapi memang Tuhan hanya mau kita menyembah Dia. Kita hanya mau kita memuliakan Dia. Ya,
Makanya saya katakan tadi, rajin mengerjakan apa? Makanya dikatakan di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ini kata segala ini sangat luar biasa ternyata ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dua ayat ini aja kita pegang pada malam hari ini. Saya terlalu percaya saudara, kita kuat. Gak usah banyak-banyak malam ini ya. Tadi hanya Mazmur 75 tadi, terus Filipi 4 ayat 19, Filipi 4 ayat 13 saudara. Ya, segala perkara, segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sekali lagi saya katakan, bagi yang saat ini sedang ada jangan berkecil hati. Kita punya Tuhan yang kaya. Bagi yang punya juga, jangan juga bertindak, wah aku sekarang ini mah nyaman-nyaman aja. Tiba waktunya, segala sesuatu ada waktunya. Ya, jadi jangan kita, nggak ada yang perlu kita sombongkan. Makanya dikatakan, janganlah kau bermegah. Nah, masuk lagi di Yeremia saudara. Itu terus, nanti mengalir terus di pikiran itu. Ya, janganlah kau bermegah karena kebijaksanaanmu, karena kekuatanmu, ya, karena kekayaanmu. Tapi bermegahlah jika engkau mengenal Tuhan. Nah, sebagaimana pengenalan? Oke, nanti dipikir saya ngarang lagi. Kita buka sebentar Yeremia 9 ya. Biar lebih mantap kayaknya ini. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi, nah ayat 24, garis bawahi. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena apa? Yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Wow, sampai mana? Bahkan diteruskan lagi bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, jangan kau bangga ya. Jangan kita bangga kaya mau bijak, sebijak-bijaknya manusia itu. Saudara, sekaya-kayanya, sekuat-kuatnya manusia itu terbatas, saudara. Bermegahlah jika kita mengalami mengenal Dia. Makanya hari-hari ini cari terus perkenanannya Tuhan. Cari terus maunya Tuhan itu apa. Ya. Makanya setiap malam ikut mesbah atau apa. Bukan harus mesbah di Philadelphia, banyak mesbah. Pagi-pagi juga ada, saudara. Ya, tadi pagi saya dengar kesaksian dari kami mesbah keluarga. Waduh, jangan sampai putus ya ibadah kita ini gitu. Karena apa? Sudah mulai merasakan. Jangan sampai putus. Datang lagi bapak saya. Kalau saya pun nanti dipanggil Tuhan, lanjut terus ini. Lanjut terus mesbah pagi keluarga. Kurang lebih 40 orang, saudara. Kami hanya main di telepon. Tapi sangat indah. Signal Tuhan kasih yang terbaik melalui telepon conference. Kita nggak pikirkan pulsa-pulsa lagi. Selalu Tuhan kasih pulsa, Tuhan kirim pulsa, saudara. Banyak diisi terus. Ya. Karena bukan lagi masalah dunia ini yang kita pikirkan. Sekalipun kita masih di dunia ini, memang kita butuh makan. Makanya rajin juga, jangan malas, jangan tidur. Apa yang kita dapat kalau tidur? Sampai firman Tuhan tadi saya baca di Amsal itu, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Walaupun tidak ada rajanya, ya, tapi dia bisa menertibkan dirinya. Saudara, saya pernah saksikan di sini, dari pohon enau, satu keluarga bisa hidup, makan, bisa menyekolahkan anak. Ya mungkin kita yang tinggal di kampung tahu pohon enau ya, yang bisa menghasilkan nira, tuak itu. Ya, tadi pagi saya tanya apakah masih menghasilkan? Ya sudah ada pohon enau yang baru lagi yang sedang dipukul-pukul ya kalau di kampung. Bisa dari sebatang pohon enau itu kok sampai berliter-liter airnya keluar. Saya juga gak habis pikir. Itu pohon ya. Pohon enau itu tahu kan yang buahnya itu kolang kaling. Tapi bisa satu hari penghasilan 150.000 dari situ. Bayangkan gaji 150.000 sehari, sebulan berapa itu ya? 4,5 juta ya. Saudara bisa kebayang? Itu dari satu pohon enau. Kalau ada pohonnya 2 atau 3, waduh, gaji pegawai
golongan apa itu? Saudara, pohon enau. Ini ada lagi pohon enau yang baru, ya. Berdoa dulu di pohon itu biar keluar. Kadang kita mikir dia numbuh di tanah itu, tapi dipukul-pukul, ditampung, dibikin dari bambu yang panjang, besoknya udah penuh itu bambunya. Saudara, logika. Makanya saya katakan Allahku akan memenuhi. Ibu ini berdoa di pokoknya enau itu. Dia sendiri yang bersaksi, saudara. Dia berdoa di pohon enau itu. Ternyata awalnya memang hanya 2-3 liter, 10 liter. Ini sampai 1 hari. Nah, itu yang mau saya katakan, saudara. Jangan kita membatasi, apapun bisa Tuhan pakai dengan caranya Tuhan untuk memberkati kita. Hari-hari ini kami sendiri dengan Pak John itu melihat mukjizat itu di luar pikiran kita, saudara. Ya, kita memang gembala sebuah gereja. Tapi jemaat ini juga kan punya pergumulan masing-masing. Kami tidak juga lantas berharap kepada, karena ya kalau kita berharap kita terkutuk, saudara. Makanya kita tetap enjoy, saudara. Maksudnya enjoy gini, berapapun yang Tuhan percayakan. Karena apa? Kita pegang firman, bukan lagi melihat sekeliling. Kalau kita melihat sekeliling, firman ini nggak berlaku, saudara. Ya, kalau kita melihat sekeliling, aduh ini corona, katanya mau inflasi, deflasi atau apalah. Bukan itu yang kita lihat, tapi pegang firman Tuhan pada malam hari ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara, mungkin udah panjang ya, tapi saya percaya, tadi juga dikatakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itulah yang menjadi pegangan kita pada malam hari ini. Dan percayalah, pengangkatan datangnya daripada Tuhan. Satu lagi saya mau ingatkan, jangan pernah banggakan apa yang kau miliki. Karena dibilang tadi, jangan kau bermegah. Ya, apapun yang kau miliki, rumah, mobil, istri yang cantik, suami yang ganteng, harta ada di mana-mana. Dikatakan di sini, bermegahlah jika kita mengenal Dia, memahami. Nah, itu yang mau kita cari sekarang ini, Bapak Ibu. Kalau kita sampai di titik itu, betapa bahagianya. Terbukti, saudara, coba cek and recheck betapa hati kita menggebu-gebu mau ikut mesbah. Karena apa? Ada kehausan. Karena itulah kita bermegah, karena kita mengenal Dia. Itu yang kita pegang firman Tuhan. Jadi gak salah orang bekerja di kantor dengan gaji sekian, tapi ingat, tanpa pengenalan akan Tuhan, nol. Semua apa yang kita kerjakan, saudara, kalau kita tidak mengenal Dia lebih dalam, kita gak menyadari bahwa semua yang Tuhan kasih itu adalah dari Tuhan. Iya, makanya dikatakan sekarang ini malah kita semakin menggebu-gebu untuk melayani Tuhan. Iya, jangan justru mundur, maju terus, pantang mundur. Karena kita lihat pertolongan Tuhan. Hari demi hari Tuhan menolong kita sedemikian luar biasa. Berkat jasmani, ya, apalagi berkat rohani. Dan orang yang merindukan, mau memahami akan Tuhan, pasti hari demi hari Tuhan kasih hikmat. Bayangkan, saudara, tadi saya mau khotbah hikmat, saya udah buka di Amsal. Karena yang pembacaan 5 pasal, ya, semua yang ikut di sini. Ada berapa orang? Ada Pak Datus, ada Pak Jelpi, ada Saudara Jelpi, ada Ibu Ning, ada Ibu Iis. Yang bisa saya lihat foto-fotonya ya. Ada Pak John. Semua pembacaan hari ini kan di Amsal. Ya, hikmat. Ternyata pas pujian tadi, jelas, saudara, ya, aku akan memenuhi keperluanmu. Yes, berubah. Itulah kayanya di dalam Tuhan itu. Ya. Ya, John Pinaria banyak tugas keluar, Pak. Ya. Jadi puji Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini. Mari kita pegang firman Tuhan ini. Percayalah, tapi terus cari Dia. Ya. Bermegahlah kalau kita memahami dan mengenal Dia. Itu yang perlu. Dan ketika kita memahami dan mengenal Dia, bagikan ke saudaramu supaya mereka juga boleh merasakan. Nanti kita akan berkata gini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Jadi itu yang bisa menjadi bahan perenungan bagi kita pada malam hari ini. Ya, yang paling indah tadi dikatakan di pengkhotbah, saudara. Jika kita bekerja keras dan kita menikmati, itu yang paling indah, saudara. Tapi ada juga orang yang hidup pas-pasan tapi menikmati, wah, lebih mantap lagi. Makanya pada malam hari ini kita bersyukur, seberapapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, pegang firman. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya.
tidak terbatas Bapak Ibu. Menurut kekayaan dan kemuliaannya tidak terbatas. Apa yang kau butuhkan Tuhan lebih tahu. Kita belum minta pun Tuhan sudah tahu. Apalagi kita minta. Sama dengan anak kita di rumah ya. Kalau anak saya nomor 2 ini luar biasa. Mas, sepatuku ini agak sempit sih mah. Dia kalau minta sesuatu seperti itu, hancur hati saya. Oh, udah sempit. Ngomongnya begitu saudara. Kan beda-beda. Mi, sepatuku udah agak ada bolong-bolongnya mah. Dia nggak bilang, mah ganti dong. Enggak, sebenarnya dengan dia ngomong seperti itu, kita ketawa saudara. Senang apa lagi Tuhan tahu nggak sih? Ya, garuk-garuk sedikit. Aku mau bayar ini Tuhan. Yes, kata Tuhan. Aku akan memenuhi keperluanmu. Amin. Tapi senangkan hati Tuhan, puji Dia pagi hari, tinggikan Dia. Ya, gak usah kita berkuar-kuar sana sini saudara. Adakah hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang? Itu yang pada perlu. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Jangan nanti tiap malam kau ibadah, tiap malam minggu kau ibadah, tapi kulihat nggak berubah hidupmu, katanya pula gitu ya. Biarlah kita menjadi berkat. Ya, terlalu panjang lebar, tapi saya percaya firman Tuhan pada malam hari ini di Filipi 4 ayat 19 akan menjadi berkat bagi kita. Jangan lihat sekeliling saudara. Tuhan, di mata Tuhan kita spesial semuanya. Tuhan begitu detail memperhatikan kebutuhan demi kebutuhan kita. Kita memiliki kapasitas masing-masing yang Tuhan percayakan. 5, 2, dan 1. Iya kan? Bagaimana sikap yang 5, bagaimana sikap yang 2 talenta, bagaimana yang 1. Kembali ke pribadi kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita berdoa.